Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai pada pagi hari ini masih diberikan nikmat sehat, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Saudara-saudaraku, beberapa hari yang lalu, kemarin tepatnya ya, saya mencoba untuk memotret sedikit aktivitas fisik yang ada di lapangan sepak bola, dan beberapa hari ke depan kita akan mencoba membahas tentang aktivitas fisik ini, baik dari tinjauan secara kesehatan dan juga tinjauan secara Islam. Sebelum sampai ke sana, ada beberapa hal yang akan nanti kita sampaikan tentang aktivitas fisik ya, baik apa urgensinya kita membahas aktivitas fisik itu, yang tentu akan kita sampaikan di poin pertama ya. Kemudian kita juga akan membahas seberapa ukuran kita harus beraktivitas fisik, kemudian juga kapan kita harus beraktivitas fisik, manfaat-manfaatnya, kerugian-kerugiannya ya. Kemudian juga bagaimana Islam melihat aktivitas fisik dan sebagainya. Jadi itulah kira-kira pembahasan kita yang akan kita jelaskan di minggu ini ya. Kita konsentrasi pada aktivitas fisik, kesehatan, dan Islam. Nah, apa urgensinya kita membahas aktivitas fisik dari sisi kesehatan ya? Banyak peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, terutama penyakit tidak menular ya, atau orang sering mengatakan sebagai penyakit degeneratif, maka sumbangan dari kurangnya aktivitas fisik ini cukup bisa dibuktikan dari berbagai penelitian di bidang kesehatan ya. Ketidakaktifan fisik menjadi faktor resiko untuk peningkatan kejadian penyakit jantung koroner ya. Kemudian juga diabetes mellitus tipe 2, kanker payudara, dan juga kanker usus besar, dan mengurangi harapan hidup ya. Dan ketidakaktifan fisik ini diidentifikasi sebagai faktor resiko utama keempat untuk kematian global, dan merupakan penyebab utama sekitar 21-25% kanker payudara dan usus besar, dan menyumbang 27% kasus diabetes mellitus tipe 2, dan menyumbang 30% beban penyakit jantung iskemik ya. Itu data dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO ya. Jadi itulah beberapa hal yang bisa, atau penelitian-penelitian yang sudah membuktikan betapa kontribusi aktivitas fisik ini memiliki kontribusi besar terhadap kesehatan. Kemudian urgensinya yang lain adalah kita lihat bahwa dewasa ini sebagian masyarakat di dunia, termasuk di Indonesia tentunya, cenderung untuk mempunyai aktivitas fisik yang rendah, yang disebabkan oleh perubahan pola kerja, aktivitas sehari-hari, kemajuan teknologi, khususnya bidang elektronika dan transportasi, dan juga gaya hidup yang bermalas-malasan ya. Estimasi global tentang ketidakaktifan fisik kita menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 27,5% orang dewasa dan 81%
remaja terkategori aktivitas fisik yang kurang. Dan data tren menunjukkan peningkatan global selama dekade terakhir. Jadi baik secara global, sangat ironis ya, betapa banyak penyakit-penyakit yang muncul karena aktivitas fisik. Namun demikian, aktivitas fisik angkanya terus menurun ya. Di Indonesia ya, hasil riset kesehatan dasar di Kementerian Kesehatan tahun 2013, 2018 dan juga 2023, jika kita bandingkan betapa terjadi peningkatan proporsi penduduk dengan aktivitas fisik yang kurang ya. Di tahun 2013 angkanya menunjukkan mereka yang kurang aktivitas fisiknya itu sebanyak 26,1%, dan di tahun 2018 meningkat cukup tajam ya, menjadi 33,50%. Jadi selama berapa tahun ya, hanya dalam kurun 5 tahun ya, mereka yang aktivitas fisiknya kurang itu terjadi kenaikan hampir 10% ya, atau 10% lebih malah ya, 26 menjadi 33 ya, kurang dari 10% ya. Dan pada tahun 2023 tidak menjadi turun, tetapi justru naik lagi menjadi 37,4% ya. Dan kalau di tempat tinggal saya sendiri di Provinsi Banten, kalau di data nasional itu 37,4%, maka di Banten itu mencapai 40%, bahkan di DKI Jakarta itu mencapai 55,7%, sehingga melebihi angka nasional. Nah, seiring dengan makin berkurangnya manusia melakukan aktivitas fisik, juga terjadi peningkatan angka obesitas, angka overweight ya, dari tahun 2023 sebesar 13,6% saja, maka pada tahun 2013 itu 11,5% menjadi 13,60% mereka yang mengalami obesitas. Dan bahkan di tahun 2000 tadi yang overweight ya, yang obesitas itu terjadi peningkatan ya. Jadi intinya bahwa dan kalau kita lihat, obesitas menjadi faktor yang berisiko terhadap munculnya penyakit-penyakit degeneratif. Jadi kurangnya aktivitas fisik meningkatkan obesitas, dan obesitas meningkatkan risiko terjadinya penyakit, termasuk penyakit diabetes mellitus. Kemudian juga kenapa kita membahas dari perspektif Islam, karena meskipun ajaran Islam ini sangat kental dengan aktivitas fisik ya, karena ibadah sholat misalnya ya, sholat itu kan salah satu bagian yang penting dari aktivitas fisik, belum lagi ibadah haji ya. Jadi sesungguhnya rukun Islam sendiri sudah sangat mengutamakan aktivitas fisik ya. Betapa kalau kita tidak menjaga fisik kita akan menjadi lebih kesulitan di dalam menjalankan aktivitas sholat, termasuk juga aktivitas ibadah haji. Namun ironisnya ya, kalau kita lihat dari sisi prestasi olahraga di negara-negara Islam ya, kita masih kalah ya bertanding, bahkan untuk olahraga-olahraga yang konon itu atau yang sering kita katakan sebagai olahraga yang sunnah bagi umat Islam, misalnya olahraga berkuda dan memanah, juga berenang. Kita lihat prestasi dari negara-negara berpenduduk mayoritas Islam ternyata belum cukup menggembirakan. Jadi itulah
beberapa hal yang nampaknya kita memang harus membahas persoalan aktivitas fisik, kesehatan, dan Islam. Demikian itu gambaran singkatnya, dan nanti kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih rinci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.